Absen dulu ya. Abdul Rafi, Alifa Syakila, Alifa, Alia, Balkis, Sumaira, Baby, Bilkis, Zaki, Fadlan, Maulana Hasan, Imran Zaid, Jihan Alita, Keisha Amalia, Renzo, Keisha Putri, M. Azizah, M. Muhammad Aidi Al-Fasihi, Muhammad Malik Ibrahim, Muhammad Razak Pratama, Taufil, kakak ada sebuah SDK. Jadi SDK-nya begini, S pembuka kelas. Jadi ini, Marina menari di atas menara, di atas menarinya. Coba sini semuanya berdiri. Seperti kakak ya. Ya, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Berdiri. Seperti kakak ya. Maka bilang Marina begini, seperti ini, menari di atas menara. Ya, oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, menari. Marina di atas, Marina menari. Cepat ya, semakin temponya cepat, semakin cepat ya. Oke. Yuk, satu lagi. Marina menari di atas menara, menari. Marina di atas. Marina menari di atas menara, menara. Ya. Menara. Marina menari. Oke. Bagus ya. Kita akan membahas tentang pengertian ibadah kurban dan hukum kurbannya. Adik-adik ada yang tahu apa itu kurban? Menurut bahasa teman-teman semua, gimana? Ibadah kurban itu seperti apa? Baik, ini adalah media kakak. Ini namanya augmented reality, yang dimana media
ini itu dapat digunakan di HP juga. Ya. Contoh, kakak ada barcode-nya. Jikalau di scan, itu akan muncul media seperti ini. Nah, ada yang punya HP tadi? Nah, ini kalau di scan, kita bisa media ini tuh dapat digunakan ketika kita belajar di rumah, kita bisa belajar melalui media ini. Ini namanya media virtual augmented reality. Ini adalah itu menggabungkan antara dunia virtual. Ada yang tahu dunia virtual? Nah, dengan dunia nyata. Nah, coba adik scan. Dekat. Ada kuotanya? Ada ya? Nah, ini namanya media augmented reality. Simpan. Pindahin marker ini. Izinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Kelas 5 ya. Kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian pelaksanaan hukum kurban itu terbagi kepada sunnah muakkad yang artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu, yang dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Yang mampu di sini adalah
Bagi orang yang mempunyai harta berlebih atau mempunyai kesenangan itu wajib mengeluarkan zakat kurban. Kemudian syarat untuk berkurban itu Islam, baligh, berakal, mampu. Baligh ini adalah apa yang sampai ke baligh? Balik kampung. Ya, kemudian ketentuan ada pun ketentuan hewan kurban yang boleh dijadikan hewan kurban adalah hewan ternak. Hewan ternak apa aja hewan ternak? Ayam, sapi. Kemudian hewan telah cukup umur, hewan yang boleh dikurbankan itu adalah kambing, sapi, kembang, unta. Hewan tersebut itu tidak kasar. Kemudian orang yang berhak mendapatkan daging kurban siapa aja? Terus apabila berturun menghadapi, dia boleh mengambil daging kurban untuk maksimal 3 jam. Jadi orang yang berkurban itu, contoh kakak yang kurban sapi, karena daging sapi kakak ini hanya boleh diambil hanya 1/3. 1/3 itu berapa? Misalnya 10 kilo, 1/3-nya berapa? 3 kilo. Kemudian apa hikmah dari pelaksanaan kurban ini? Yang mana kita saling berbagi kepada sesama umat manusia, menghilangkan sifat tamak, melatih diri untuk berbagi. Terus ada lagi kak selain ini? Hikmahnya apa aja? Manfaatnya apa? Oke. Baik. Pada hari ini kakak akan memberikan kakak meminta adik-adik untuk mengisi soal. Ini kakak akan membahas tentang pengertian kurban. Apa sih kurban itu? Kurban adalah, mari kita lihat di bagian samping ini ada kurban. Nah, jadi kurang dekat ya. Jadi kurban adalah jadi kurban menurut bahasa. Jadi kurban menurut bahasa asal katanya itu qorobah. Qorobah yang artinya yaitu mendekatkan. Jadi qorobah yaitu kurban. Kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimana pada dalil ini berbunyi tentang dalil kurban. Mari kita dengar. Semua diam. Kecil suaranya. Ada suaranya kan? Coba deketin. Oke. Jadi dalil kurban yaitu pada Quran surat ayat Al-Kautsar, surah
ayat 2. Pasal lima di kawan yaitu maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi kurban tadi apa tadi adik? Siapa yang bisa menyimpulkan tadi? Kurban itu apa tadi? Kurban menurut bahasa apa tadi? Berasal dari kata apa? Oh, apa yang artinya? Kurban. Menurut istilahnya, kurban adalah kesimpulan dari arti tadi. Ya kakak ini itu bisa digunakan di rumah. Kita scan, itu akan muncul medianya. Bagaimana Pak Raji? Siapa dikasih guru juga? Supaya nanti kadernya bisa. Oh iya ini Bu. Betul Bu. Lagi di scan Bu. Jadi media ini nih, anak-anak itu bisa belajar di rumah juga. Jadi nggak perlu media ini bisa dibawa pulang, bisa dibaca sambil main HP sambil belajar gitu. Tapi kekurangan dari media ini ya membutuhkan kuota banyak, Bisa. Lagi download, tidak langsung muncul medianya seperti ini. Bisa disimpan nggak ini? Oh bisa Bu, Ibu ini aja di saya share sama Ibu nanti Bu. Ya. Nanti dia langsung ini tinggal scan ininya aja Bu. Jika kita scan ini aja langsung keluar media Bu. Simpan sebenarnya. Oke lanjut. Ke hukum kurban. Kurban binaklik hukum kurban. Oke, ini namanya. Ada yang tahu ini masjid apa? Taj Mahal. Baik, selanjutnya yaitu tentang hukum kurban. Hukum kurban itu terbagi kepada dua. Apa aja? Sunat muakkad dengan wajib. Kenapa bisa menjadi sunnah muakkad? Karena menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama, jadi sunnah muakkad itu sunnah yang hampir mendekati wajib ya. Bila dikerjakan itu mendapat pahala. Kalau tidak dikerjakan tidak mendapat dosa dan tidak berdosa. Kemudian hukum kurban itu ada lagi namanya wajib. Kalau wajib jika tidak melakukan dosa. Kalau jika melakukannya dapat pahala. Jadi wajib. Kenapa sih? Halo. Kenapa? Karena itu ada sebab. Dikarenakan misalnya
Misalnya ketika kita sudah berjanji atau untuk ketika kambing ini sudah berumur mencukupi syarat kurban, kakak mau kurban lah. Nah itu kalau kakak nggak melaksanakannya, itu akan kakak berdosa karena kakak sudah berjanji atau bernazar ya. Oke, baik, selanjutnya kakak akan tanya tadi ya. Setelah dari pemaparan materi tadi, kakak akan bertanya satu-satu. Siapa yang nggak jawab akan kena hukuman ya. Kurban menurut bahasa apa tadi? Berasal dari kata apa? Oroba. Ya kerobu kurban. Yang artinya kurban apa? Mendekatkan. Oke. Kamu yang ujung, yang tidur. Kurban menurut istilah. Apa menurut istilah? Kurban adalah apa tadi? Makanya. Siapapun yang menyampaikan materi di depan itu harus dihargai, disimak, didengarkan ya. Jadi apa ini menurut bahasa, menurut istilah. Kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan atau binatang kurban ya, dengan tujuan untuk mendekatkan diri. Jadi untuk tugas hari ini yaitu mencatat hukum kurban, pengertian kurban, dan dalil kurban tadi. Ayat berapa tadi? Ayat Nasolli li rabbika wan. Kalau unta juga sama. Boleh jantan, boleh betina. Syarat umur kalau unta itu 5 tahun. Kondisi sehat dan tidak sehat. Diperuntukkan untuk 7 orang. Oke, selanjutnya syarat hewan kurban berbeda. Waktu pelaksanaan hewan kurban. Awal waktu atau setelah sholat Idul Adha. Kapan? Akhir zaman. Kapan waktu pelaksanaan kurban? Setelah sholat Idul Adha. Dan juga boleh di hari tasrik. Hari tasrik itu setelah 12, 13, 3 hari setelah hari raya Idul Adha, itu namanya hari tasrik. Dalilnya pun ada itu. Dari juga bin Sufyan berkata Nabi pada siapa menyembelih hewan kurban sebelum ia salat, hendaklah ia menyembelihnya di tempat lain, dan barang siapa belum menyembelih hendaklah ia menyembelihnya. Oke? Jadi waktu pelaksanaan kurban itu adalah setelah salat Idul Adha dan 3 hari tasrik.
Tempat penyembelihan hewan kurban. Adik-adik biasanya di mana kalau itu hewan kurban? Lapangan. Boleh. Terus di mana lagi? Di jalan. Jadi tempat yang bagus untuk pelaksanaan kurban itu tempat yang mana tempat itu dekat dengan tempat sholat Idul Adha. Ya. Dekat dengan tempat sholat Idul Adha atau musola atau rumah atau manhaj. Manhaj itu adalah rumah untuk pemotongan hewan. Boleh nggak sih kita korban tapi dapat dagingnya aja? Boleh. Itu namanya di tempat rumah pemotongan hewan. Jadi kita hanya beli hewannya langsung dipotongin tempat pemotongan hewan. Tapi tempat yang paling afdol atau lebih baik itu adalah dekat dengan tempat sholat Idul Adha. Nah, di sini ada cuplikan video tentang pelaksanaan hewan kurban. Ada videonya nih. Ada suaranya nih. Coba dengar. Ya, Oji. Bapak cakap penyembelihan hewan kurban. Ini suaranya kurang sedikit. Adanya dia pusing. Pisau harus tajam. Pertama. Biar kedengaran suaranya diam. Bagaimana tadi caranya? Pisau harus tajam, kemudian membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad, kemudian menyebut nama korban, kemudian dipotong. Oke, mungkin oke, baik. Terima kasih kepada Dede semua. Meluangkan waktunya untuk kakak. Untuk tugas
Ya mau. Tidak mau. Oke, ya lanjut ke jenis kesanak hewan kurban. Tadi ada kambing, domba, sapi, kebab, dan unta. Oke. Syarat hewan kurban, syarat kambing untuk dijadikan syarat hewan kurban adalah jadi jadikan hewan kurban adalah semuanya perhatikan. Yaitu boleh jenis kelamin jantan ataupun betina. Yang lebih utama kambing itu adalah jantan. Untuk syaratnya yaitu umurnya 2 tahun, kondisi sehat, tidak boleh cacat, dan ditunjukkan untuk 1 orang kalau kambing ya. Dan domba pun seperti itu juga sama. Boleh jantan, boleh betina. Syarat umurnya itu 1 tahun, kondisi harus sehat dan tidak cacat ya. Dan kambing, domba itu diperuntukkan untuk 1 orang. Kalau sapi bagaimana? Kalau sapi itu boleh jantan atau betina. Lebih utama tadi apa? Jantan. Menurut pendapat ulama itu lebih afdolnya jantan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kakak juga sudah membahas tentang yaitu pengertian kurban dan hukum kurban. Ya, ya, ikutin aja ya. Ya. Sebelumnya pertemuan kemarin kakak membahas tentang pengertian kurban dan hukum. Kemarin kakak sudah menyuruh tugas untuk mencari ayat kurban yang selain surat Al-Kautsar tadi. Al-Kautsar sebanyak 3 apa udah dibuat semuanya? Udah ya, nanti dikumpulkan sama kakak ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kakak akan membahas syarat hewan kurban dan waktu pelaksanaan kurban ya. Syarat hewan kurban dan waktu pelaksanaan kurban. Dan jenisnya juga. Oke. Lanjut ke laptop. Oke. Ada opsi. Jadi jenis-jenis hewan kurban. Di gambar ini apa aja jenis hewan kurban di sini? Kerbau, unta. Kalau kucing boleh nggak kurban? Kucing, kelinci, anak. Tidak semua hewan itu bisa dikurbankan ya. Jadi jenis-jenis hewan kurban, halo. Jadi jenis-jenis hewan kurban itu hanya tugas ada di sekarang mencari dalil kurban selain surat yang kakak paparkan tadi ya. Dan menyimpulkan apa itu kurban menurut bangsa adik-adik semua. Oke. Udah dengar? Kakak ada.
itu cuma 15 soal. Udah? Udah. Belum? Langsung diisi soalnya ya. Ya jawabannya aja. Tidak kesini aja deh. Biar kelihatan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih hewan kurban dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurban adalah menurut pendapat ulama, ya. Nomor 2 itu kemarin apa? Surat? Ya. Tulis nama ya, nama kelas, oh, kambing wajib karena bernazar. Hukum asal kurban kalau wajib itu karena ada sebab itu bernazar. Nazar itu janji. Nah itu bukan yang membuat wajib pertama karena ada sebab. Yang kedua karena bernazar. Selesai pengalaman.
Good.